Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hari itu harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dengan rombongannya itu 50.000 keping dinar. Sangat banyak. Kemudian onta yang memikul barang dagangan itu alfu ba'ir, 1000 ekor onta. Bayangkan, 50.000 keping dinar, 1000 ekor onta dikawal oleh 40 orang. Ini sangat menggiurkan. Maka para sahabat pada saat itu ketika berusaha menghalau, ternyata Abu Sufyan juga bukan orang bodoh, bukan orang yang polos begitu. Beliau juga jeli, membuat juga persiapan-persiapan, diantaranya adalah intelijen dari Abu Sufyan. Maka oleh intelijen Abu Sufyan memberi laporan kepada Abu Sufyan bahwa Rasulullah Muhammad sedang menghalau mereka, sedang menunggu mereka di sebuah tempat. Maka oleh Abu Sufyan mendengar informasi Rasulullah sedang menunggu mereka, mengirim utusan seorang laki-laki yang bernama Dam bin Amru untuk memberi laporan ke penduduk Mekah. Maka Dam bin Amru ini memacu kendaraan dengan sangat kencang sehingga tiba di Mekah, memberi laporan bahwa Muhammad sedang menghalau rombongan dagang mereka. Di saat kondisi seperti itu, penduduk Mekah dengan segera melakukan persiapan untuk mengirim bantuan dengan jumlah pasukan 1000 orang pasukan. Semua harus ikut. Kalau tidak mau ikut, harus mengirim pengganti. Maka di antara yang tidak ikut siapa? Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut, bukan karena sayang ke Rasulullah, tapi kondisi tidak memungkinkan dia untuk ikut pada saat itu. Maka Abu Lahab ini mengirim utusan sebagai pengganti. Kemudian ada beberapa orang yang sudah masuk Islam tapi tidak hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya adalah paman Rasulullah yang bernama Abbas. Kemudian menantu Rasulullah yang bernama Abul As. Jadi Rasulullah punya seorang anak yang bernama Zainab, dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As ini tidak masuk Islam pada saat itu. Tapi kalau Abbas sudah masuk Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man laqiya al-Abbas fala yaqtulhu." Siapa yang nanti ketemu dengan Abbas, maka hendaknya kalian tidak membunuh Abbas ini. Kenapa? Kharaja mukrahan. Abbas ini keluar bergabung dengan pasukan Quraisy untuk melawan Rasulullah SAW karena terpaksa. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau kalian ketemu dengan Abbas, maka jangan membunuh Abbas ini. Dan Rasulullah hanya menunjukkan perintah untuk tidak membunuh ini kepada siapa? Kepada Abbas saja. Kenapa Abbas saja? Bukan karena semata-mata beliau paman Nabi, tapi karena Abbas ini sudah masuk Islam, sementara menantu beliau yang statusnya sebagai menantu, Rasulullah tidak buat pengumuman siapa yang ketemu dengan Abul As, tolong jangan bunuh dia. Rasulullah tidak bilang demikian. Kenapa? Karena menantu belum masuk Islam, menantu Rasulullah Abul As ini. Baik Abbas dan menantu akhirnya menjadi tawanan di perang Badar nanti. Terkait dengan Abbas yang tadi Rasulullah membuat pengumuman siapa yang ketemu dengan Abbas, tolong jangan bunuh dia. Nah, ini ada pelajaran yang kita perlu berhenti sejenak terkait dengan hal ini. Terkesan pada saat Rasulullah membuat pengumuman, ya, siapa yang ketemu dengan Abbas, tolonglah, tolong kalian jangan bunuh dia.
Di sini punya kesan seakan-akan Rasulullah membedakan. Mengata Rasulullah nyo keluarga roh bipo. Nyo keluarga kau ada masalah untuk dibunuh. Ternyata yang memiliki kesan seperti itu bukan kita saja. Tapi ada juga seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah pada saat itu. Abu Hudzaifah sampai melontarkan kata-kata yang seperti saya bahasakan tadi, mengata Rasulullah nyo keluarga roh hanggap bipo. Kita membunuh anak kita, membunuh ayah kita, membunuh paman-paman kita, membunuh saudara-saudara kita. Saya kalau jumpa dengan Abbas, saya akan bunuh dia. Sampai keluar kata-kata seperti itu. Ya, ternyata Rasulullah sedih. Datang ke Sayyidina Umar, ya Umar, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah. Teganya seseorang membunuh atau memukuli wajah paman Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Umar, biarkan saya bunuh Abu Hudzaifah itu. Karena dia telah munafik. Biarkan Umar, jangan bunuh. Rasulullah menghargai perasaan seseorang yang pada saat dia protes tadi, wajar kan? Ketika Rasulullah buat pengumuman, kita ini panglima militer tertinggi. Ini kalau jumpa anak saya jangan bunuh. Kalau jumpa paman saya jangan bunuh. Sementara pengumuman itu hanya dikhususkan kepada paman dia saja. Enggak kepada semua paman-paman yang ikut bergabung dalam barisan peperangan pada saat itu. Maka punya perasaan seperti itu dan Rasulullah menghargai. Sehingga Rasulullah meminta kepada Umar, jangan Umar, biarkan dia. Dan Abu Hudzaifah ini di hari-hari berikutnya merasa sangat menyesal sekali. Telah melakukan protes dulu di perang Badar terhadap Rasulullah SAW. Karena memang Sayyidina Abbas sudah masuk Islam, tapi beliau keluar dengan kondisi terpaksa. Dan penyesalan seperti ini, ya, Rasulullah ini wama yantiqu anil hawa. Apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah lakukan, itu adalah berdasarkan wahyu, bukan didorong oleh perasaan cinta saja kepada paman, cinta kepada anak. Buktinya, sang menantu ini tidak dibuat oleh Rasulullah pengumuman untuk jangan dibunuh dia, padahal menantu Rasulullah, suami dari Sayyidah Zainab. Bukan sekadar suami, bahkan keponakan Sayyidah Khadijah, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena ibu dari Abul As ini namanya Halah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Jadi keponakan Sayyidah Khadijah dari segi ibunya, dari garis ibunya. Ini Abul As ini. Sayyidina Umar pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah diperlihatkan dalam mimpi bahwasanya Rasulullah melakukan tawaf, melakukan umrah. Dan dalam mimpi itu Allah tidak menerangkan kepada Rasulullah melakukan umrah itu di tahun ini atau tahun kapan, tidak. Tapi Rasulullah cuma diperlihatkan bahwasanya beliau melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah, itu melakukan umrah. Maka cerita ini disampaikan kepada, mimpi ini disampaikan kepada para sahabat, yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, ini adalah anjuran atau perintah untuk melakukan umrah. Nah, ini perintah melalui mimpi. Padahal perintah melalui mimpi itu bukan perintah yang bernilai tegas. Berbeda dengan perintah yang Allah turunkan ayat. Ini tegas. Tapi kalau dalam mimpi ini ada kemungkinan-kemungkinan. Makanya nanti di perang Uhud Rasulullah melihat dalam sebuah mimpi akan terjadi seperti ini. Banyak korban yang berjatuhan di kalangan kaum muslimin. Tapi Rasulullah pada saat itu tidak menghindar untuk melakukan perang Uhud. Kenapa? Karena itu datang melalui mimpi, ada kemungkinan-kemungkinan. Sehingga Rasulullah ikut melakukan peperangan Uhud. Yang di peperangan Uhud itu terbunuh salah seorangnya adalah paman beliau, Sayyidina Hamzah. Padahal Rasulullah sudah melihat dari mimpi. Ini hasil dari peperangan Uhud seperti ini. Tapi Rasulullah tetap melakukannya. Nah, sekiranya ada ketegasan, pasti Rasulullah tidak akan melakukannya. Dan ini perintah umrah. Nah, dulu kita pernah menyebutkan ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak beliau Nabi Ismail. Ini ujian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena perintah untuk
disembelih bukan datang dalam bentuk ketegasan, tapi datang berupa mimpi yang ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi kualitas keimanan Nabi Ibrahim, walaupun perintah berupa mimpi tetap beliau lakukan. Nah, ini luar biasa. Ya, makanya Rasulullah ketika dimimpikan itu dipahami oleh beliau ini perintah untuk melakukan umrah. Pada saat sampai di Hudaybiyah, dihalang oleh orang Quraisy, tidak diizinkan untuk masuk. Ada 4 hasil kesepakatan pada saat itu dengan orang Quraisy. Yang pertama adalah kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah pada tahun itu. Boleh masuk pada tahun yang akan datang, itu pun 3 hari. Yang kedua, kalau ada di kalangan kaum muslimin yang masuk Islam tanpa izin dari orang tuanya, tanpa izin dari walinya, maka orang Quraisy punya hak untuk menarik balik dia ke Quraisy. Kebalikannya, kalau orang Islam yang murtad, maka orang muslimin tidak boleh menarik balik dia ke agama Islam. Ini sangat menzalimi sekilas. Kemudian tidak ada peperangan selama 10 tahun antara kaum muslimin dengan orang Quraisy. Kemudian siapa yang ingin berkoalisi dengan kaum muslimin, silakan. Siapa yang ingin berkoalisi dengan orang Quraisy, silakan, dari kalangan masyarakat Arab. Ternyata Sayyidina Umar tidak puas dengan hasil kesepakatan ini dan datang ke Rasulullah protes. Ya, protes, ya Rasulullah, bukankah engkau telah bermimpi? Wajar. Rasulullah sudah memimpi, sudah menceritakan. Bukankah engkau sudah bermimpi bahwa kita melakukan tawaf, melakukan umrah? Benar, Sayyidina Umar. Tapi apakah saya mengatakan tahun ini? Tidak memang. Tapi kan, pokoknya Sayyidina Umar protes. Ya, saya Rasulullah, saya bermimpi diperlihatkan oleh Allah melakukan tawaf, melakukan umrah, dan insya Allah itu akan terjadi. Sabar wahai Umar. Kemudian datang berjumpa dengan Abu Bakar, enggak puas dengan jawaban Rasulullah. Datang berjumpa Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ini bagaimana ini? Bukankah Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, beliau sudah bermimpi, beliau melakukan tawaf, ini kenapa kita harus merendah seperti ini? Kenapa kita harus tunduk dengan perjanjian Quraisy ini? Maka Abu Bakar menjawab, ya Umar, innahu Rasulullah. Beliau ini adalah Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, Rasulullah tidak mengucap dengan dorongan hawa nafsu. Di hari-hari berikutnya, 2 tahun kemudian, yang janji dalam perjanjian Hudaybiyah itu tidak ada perang dengan kaum muslimin selama 10 tahun. Ternyata baru 2 tahun berlalu, orang Quraisy sudah melanggar perjanjian. Dengan dilanggarnya perjanjian, maka Rasulullah punya alasan untuk memerangi mereka. Terjadilah Fathu Mekah. Sayyidina Umar merasa sangat menyesal. Kenapa dulu sampai beliau melontarkan protes kepada Rasulullah SAW? Apa kata Sayyidina Umar? Waziltu atasaddaq. Saya terus memperbanyak sedekah, memperbanyak salat, memperbanyak puasa untuk menebus dosa-dosa saya pada saat saya dulu protes kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga peristiwa yang terjadi pada saat dilakukan oleh Abu Hudzaifah yang protes ketika Rasulullah buat pengumuman, siapa yang ketemu dengan Abbas, tolong jangan bunuh dia. Dan ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah pada saat memberi perlindungan kepada Abbas itu bukan dorongan kekerabatan, tapi lebih kepada Abbas ini sudah masuk Islam. Buktinya menantu beliau sendiri tidak dilindungi oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, menantu Rasulullah SAW dan Sayyidina Abbas dan tawanan-tawanan perang yang nantinya kita akan menceritakan secara lebih rinci. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan mengkhususkan cerita tentang Abul As. Abul As ini ketika jatuh sebagai tawanan di tangan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membuat kategori. Tawanan-tawanan perang ini ditebus
oleh keluarga mereka yang sanggup menebus atau ditebus, maka akan ditebus dengan uang. Kalau tidak punya kemampuan untuk ditebus, maka diminta jasa mereka untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin baca tulis. Dan salah seorang yang sanggup ditebus adalah Abul As, menantu Rasulullah SAW. Siapa yang menebus Abul As ini? Ternyata yang menebus sang menantu ini adalah anak Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab. Dengan apa ditebus? Dengan emas pemberian hadiah dari Sayyidah Khadijah. Jadi pada saat Abul As ini menikah dengan Sayyidah Zainab, ibu dari Sayyidah Zainab, yaitu Sayyidah Khadijah, memberi sebuah hadiah berupa emas. Emas yang sangat berkesan di pandangan Rasulullah SAW. Ternyata barang tebusan ini yang dikirim oleh sang istri kepada Rasulullah, sesuatu yang sangat berkesan di mata Rasulullah SAW. Hiasan yang sering beliau lihat dulu pada saat beliau hidup bersama Sayyidah Khadijah. Itu pula yang dikirim oleh Sayyidah Zainab kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah terharu, teringat kepada istri beliau, teringat kepada anak beliau yang pada saat itu masih berada di Mekah, belum lagi hijrah. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada perintah untuk dipisahkan antara suami dan istri apabila mereka berbeda keyakinan pada saat itu. Ketika emas itu diterima oleh Rasulullah, ini pelajaran kesetiaan ya antara seorang istri walaupun sang suami masih kafir pada saat itu. Zainab sudah muslimah, tapi tetap menebus sang suami yang masih kafir pada saat itu. Rasulullah mengatakan kepada Abul As, wahai Abul As, ini saya terima tebusan ini dan engkau akan saya izin untuk kembali ke Mekah, tapi dengan satu syarat. Izinkan Zainab untuk dibawa ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dipisahkan dengan suaminya. Maka Rasulullah melihat Abul As ini ternyata menepati janji. Wa'adani fasaddaqani, itu kata Rasulullah terhadap Abul As ini. Dia berjanji kepadaku dan dia menepati janjinya itu. Makanya ketika Abul As sampai ke Mekah, pekerjaan yang pertama sekali dia lakukan adalah mengantar Sayyidah Zainab untuk dibawa ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bukan diantar oleh beliau, tapi diminta kepada adik beliau untuk mengantarkan istrinya itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada saat proses mengantar ini, dilihat oleh pemuda-pemuda Quraisy. Ternyata pemuda Quraisy yang baru saja terkalahkan dalam peperangan Badar merasa sangat kecewa dengan sangat marah kepada Rasulullah SAW. Dan salah satu pelampiasan kemarahan mereka menghalau Sayyidah Zainab untuk berangkat ke Madinah. Enggak diizinkan. Kalau dipaksakan akan dibunuh. Dilihat oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan, walaupun dalam kondisi kafir, tapi ada tindakan-tindakan yang mulia yang pernah beliau lakukan. Nah, mungkin ini penyebab Allah memberi hidayah kepada Abu Sufyan ini. Makanya yang pernah meremehkan amalan kebaikan walaupun sekecil pun. Mungkin gara-gara amalan kebaikan yang kita lakukan ini mungkin penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Penyebab Allah menyelamatkan kita dari bencana. Dan ini yang terjadi dengan Abu Sufyan. Ada 2 kali yang saya catat. Yang pertama dulu ketika Abu Jahal menampar Fatimah. Abu Jahal menampar Fatimah. Fatimah mengadu ke Rasulullah. Rasulullah meminta tolong mengadu ke Abu Sufyan. Datang Sayyidah Fatimah mengadu ke Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan membawa Fatimah berhadapan dengan Abu Jahal. Tampar balik. Diminta kepada Fatimah untuk menampar balik. Ini sebuah kebaikan. Padahal status mereka, Abu Sufyan dan Abu Jahal ini sama-sama kafir. Tapi punya kebaikan-kebaikan sosial itu yang dia lakukan itu mungkin ini penyebab dia nantinya mendapat hidayah. Yang kedua ini, pada saat Sayyidah Zainab ingin datang ke Madinah,
dihalau oleh pemuda-pemuda Quraisy, datang Abu Sufyan berjumpa dengan Sayyidah Zainab, berjumpa dengan orang yang tadi ditugaskan untuk membawa beliau ke Madinah Munawwarah. Wahai anakku, ini salah kalian. Kalian keluar di siang bolong seperti ini. Pasti ini memancing suasana terhadap pemuda-pemuda Quraisy. Kalau kalian mau pergi ke Madinah, jangan pergi di siang ini. Tapi carilah waktu-waktu yang sepi. Carilah di malam hari. Di situ kalian bisa keluar dengan leluasa. Jangan di siang hari ini. Kalau di siang ini menentang namanya. Ya, kalau mau keluar silakan, tapi jangan sekarang. Nanti di malam hari. Jadi ada usulan-usulan seperti itu, nilai-nilai kebaikan. Coba bayangkan kalau Abu Sufyan ini memang penjahat. Nggak mungkin dia mengusulkan seperti itu. Bahkan dia akan ikut dalam bagian orang-orang yang menyakiti Sayyidah Zainab. Tapi beliau memberi usulan seperti itu. Keluar di waktu sepi di malam hari, sehingga nggak ada yang melihat. Baru kalian bisa leluasa pergi ke Madinah Munawwarah. Nah, ini mungkin juga salah satu yang nantinya Allah memberi hidayah kepada Abu Sufyan. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait sedikit dari kejadian di perang Badar ini. Nanti Abul As ini yang baru saja melepaskan istrinya ke Al-Madinah Munawwarah masih juga boleh masuk Islam. Kapan nanti beliau masuk Islam? Di tahun ke-6 Hijriah. Setelah ditawan yang kedua kalinya oleh Rasulullah SAW. Jadi 2 kali ditawan. Kali pertama nggak masuk Islam. Kali kedua ditawan lagi, tidak juga masuk Islam. Kapan masuk Islam? Nanti akan kita ceritakan pada momen di masanya insyaAllah. Sekian, mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.